Assalamualaikum. Baik, anak-anak, yuk kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk bisa konsentrasi dalam berdoa. Salah satu bisa memimpin doa. Silakan. Siap, doa mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Saya akan mengabsen untuk kehadiran pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang mendapat dan siapa yang tidak mendapat. Mbak Aini Norwijayanti, Mbak Acen Aulia Ariyanti. Dapat Pak. Oke, baik. Mbak Alivia Alinda Rahmawati. Baik. Mbak Askia Nurul Bilkis. Mbak Indah Septiana Julki. Mbak Marcella Dwi Andarista. Mbak Rania Aska Amalia. Mbak Juliana Rahma Salsabila. Baik anak-anak, hari ini yang tidak hadir Mbak Acen Aulia Ariyanti. Hari ini baru izin ya. Baik, itu anak sekalian, hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu saya akan ngecek semangatnya pada pagi hari ini. Semangat, nanti kalau saya tanya atau saya mengucapkan perintah, silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Coba saya cek konsentrasinya ya. Tepuk 1. Oke, konsentrasi sudah di 3 ya. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk tangan buat kalian. Oke, hari ini alhamdulillah kita akan belajar bersama, yaitu tentang penguatan proyek pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 dan PPRA, penguatan proyek Rahmatan lil Alamin. Ini hanya ada di pendidikan agama Islam. Hal ini ya, pada hal ini nanti kita akan belajar kaitannya dengan P5. Tetapi sebelum kita ke materi, Pak Hamid mengajak untuk menyanyikan lagu P5 terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya. Mari kita nyanyikan bareng-bareng. Ini sebagai semangat kita belajar tentang proses penguasaan demokrasi Indonesia. Dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk nanti era kita nanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlatih, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Kita harus berani, kita
Kita pelajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita coba untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Rekan sekalian, saya kadang merinding ketika mendengar lagu itu. Saya merasa itu kita sebagai seorang pemuda, bagaimana caranya kita bisa menjadi generasi emas, menjadi pelajar yang terbaik, yang bisa memberikan sesuatu hal untuk negeri ini, yang pasti bermanfaat untuk diri kita, keluarga maupun negara kita. Baik, anak-anak sekalian, tema yang kita ambil di sini adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu tujuan. Dan di sini saya mau tanya, nih, menurut Anda, apakah Anda sudah pernah memainkan jenis permainan tradisional di daerahmu? Pernah nggak kalian bermain tradisional? Pernah. Satu orang coba. Silakan Mbak Marcella, apa Mbak Marcella? Permainan tradisional yang mungkin pernah ada di daerah kamu? Bagian, oke. Ada lagi selain bagian? Egrang, oke. Baik, itu adalah nama-nama permainan tradisional ya. Kemudian menurut Anda, apakah manfaat dan makna permainan di setiap daerah itu sama? Sama nggak? Beda-beda ya. Jadi manfaatnya beda-beda. Kemudian menurut Anda, apakah permainan tradisional itu perlu dilestarikan? Perlu nggak kita bermain kayak gitu? Saat ini kan walaupun eranya sudah digital, serba cepat, gadget, anak-anak generasi Z, di mana anak lahir sudah memegang HP, tetapi mohon maaf, keasikan anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu bisa jadi berbeda. Zaman dulu walaupun tidak ada HP, di situ anak-anak itu mereka tumbuh besar dengan permainan-permainan yang sangat luar biasa. Lah hari ini di tema Bhinneka Tunggal Ika ini nanti Pak Hamid mau mengajak untuk mengenalkan beberapa permainan tradisional dan bagaimana kita sebagai seorang yang hidup di negara kita untuk bisa melestarikan itu semuanya. Baik, tujuan kelima di sini adalah di situ untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik, kemudian mengenalkan dan memberikan penjelasan pengetahuan tentang sejarah permainan keragaman budaya, terutama macam-macam permainan anak di Indonesia. Kemudian dilanjutkan permainan tradisional ini ada banyak anak-anak sekalian. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang melimpah memiliki beberapa permainan tradisional. Ya, sayangnya sering sekali dalam seiring berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, permainan tradisional semakin terpinggirkan dan terlupakan oleh generasi muda saat ini. Coba kita lihat di sini. Ini ada bagian, ada egrang, apa ini namanya? Nah, itu ada tongkat yang dilompati ya. Ya, di situ banyak sekali permainan tradisional. Dan tujuan negaranya salah satunya adalah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika diharapkan siswa atau peserta didik bisa melestarikan permainan tradisional Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan diwujudkan dalam upaya mempertahankan warisan budaya yang sangat berharga. Anak-anak sekalian, saya mau tanya, belum lama ataupun beberapa tahun yang lalu pernah ada yang namanya tari reog yang di Ponorogo itu seolah-olah ditalikan di mancanegara. Di negara lain yang bisa jadi kalau kita sebagai orang Indonesia sendiri tidak melestarikan permainan-permainan ataupun budaya-budaya Indonesia, bisa jadi nanti diakuisisi oleh negara-negara yang lain. Maka dari itu kita sebagai orang yang hidup di negara kita cintai budaya kita. Dari sini saat ini sudah jarang sekali orang mempermainkan permainan tradisional. Oke, kemudian alasan penting melestarikan permainan tradisional, identitas budaya bangsa menjadi salah satu ciri. Kemudian penguatan jati diri. Ponorogo punya Indonesia loh ya. Karate terkenal punya mana? Ada Pekalongan, ya. Solo juga ada.
dan batik itu termasuk salah satu budaya Indonesia. Pelestarian warisan budaya, keseimbangan antara tradisi dan teknologi dan sumber inspirasi kreatif. Bahkan mohon maaf, di Indonesia selain daripada tari ataupun permainan tradisional, ada makanan-makanan tradisional dan yang lainnya. Hal itu bisa menjadi budaya dan membudaya di masyarakat kita kalau kita itu mau melestarikan itu semua. Tapi kalau tidak mempertahankan, yang terjadi adalah lama-kelamaan lalu bisa diakui oleh negara-negara lain. Maka kita sebagai orang yang cinta kepada negara kita harus bagaimana caranya kita melestarikan itu semua. Dan identitas bangsa, dia jelas ciri khas keunikan. Ya, sampai suatu saat mungkin suatu saat ada yang pergi ke Paris, ya, amin. Ada yang mau pergi ke mana lagi? Korea Selatan, ketemu Sintayong kalau di sana ternyata sudah di sana. Nah, di situ bawa batik, tahu sama coach Sintayong, kemudian ya ini orang Indonesia, gitu. Kemudian kayak peci, itu kan bagian daripada budaya Indonesia. Ya, menjadi identitas budaya Indonesia. Selain itu pengenalan janji diri tadi, iya, kita semakin ini loh ya, saya menggunakan baju seperti ini karena ini menjadi jati diri saya, ini identitas bangsa saya, gitu. Jadi kita semakin ibaratnya pede, percaya diri. Kemudian yang berikutnya melestarikan warisan budaya, jelas dari bangga nenek moyang kita di situ sampai saat ini kita bisa melestarikan itu semua. Kemudian keseimbangan antara tradisi dan teknologi tadi yang sudah Pak Amin sampaikan, dihadirkan sumber inspirasi kreatif. Tidak semua orang itu bisa membuat sebuah permainan-permainan tradisional, tetapi kita sebagai kaula muda, ya anak-anak sekalian, kalian masih energik, masih muda, permainan-permainan tradisional sebaiknya kita lestarikan dengan sebaik-baiknya. Saya mau tanya, yang paling asik ya, yang paling asik ketika kamu melakukan permainan tradisional apa Pak? Yang paling asik mungkin sama teman-teman ya, bisa apa saja di situ. Artinya bisa bersua, bisa tertawa bareng-bareng ya di situ. Yang jelas akhirnya kita dapat keringat, dapat olahraganya. Di sisi lain kita ada permainannya yang sangat seru. Baik, anak-anak semuanya, hari ini yang akan kita ambil di sini adalah permainan tradisional Bakia yang akan kita ambil. Dan untuk itu ini nanti walaupun kalian itu berbeda dari berbagai lintas wilayah desa ataupun kecamatan yang berbeda, tapi permainan Bakia itu identik punyanya Indonesia, betul tidak? Nah, dari situ nanti kita akan belajar untuk bermain Bakia, tetapi di LKPD ini nanti ada 2 LKPD untuk di awal ini nanti. Anak-anak saya akan membagi menjadi 4 kelompok, di mana nanti di 4 kelompok itu nanti yang pertama akan menuliskan tentang sejarah Bakia, yang kedua bagaimana alat peralatan pembuatan Bakia itu bisa nanti digunakan untuk bermain, ya, menuliskan. Jadi ada 2 LKPD. Untuk itu saya minta berhitung 1 sampai 4 dari belakang ya. Dari belakang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 untuk kita membentuk suatu kelompok. Silakan dimulai dari yang sebelah kiri saya. 4, 1, 2, 3, 4. Lainnya situ. 2. Ini 1. Oke, silahkan kelompok 1 berdiri. Kelompok 1 sebelah kanan saya. Kelompok 1 sebelah kanan saya. Kelompok 2 sebelah kiri saya. Kelompok 3 di sana. Kelompok 3, kelompok 4 di situ. 1, 2, 3, 4. Silakan berdiri sesuai kelompok.
dengan kelompoknya masing-masing. Boleh berhadapan ya? Berhadapan tidak apa-apa. Pakai inflasinya. Ya, silakan. Ini ada lembaga 1 dan 2 di mana anak-anak bisa kerjasama di dalam kelompok kalian. Nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ ini untuk kelompok 1 silakan ditulis. Kelompok 2 ada ya. Kemudian kelompok 3 kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, kelompok 4. Silakan anak-anak menuliskan di lembar kerja 1 sejarah tentang tradisional, permainan tradisional yaitu bakiak. Silakan ditulis masing-masing. Silakan bisa jadi nanti referensinya beda-beda boleh di situ dituliskan di dalam LKPD. Yang kedua, di situ bagaimana caranya membuat bakiak mulai dari alat, bahan dan cara permainannya. Silakan nanti di cara permainannya boleh digambarkan bakiaknya ya, boleh digambarkan bakiaknya. Oke, untuk itu kami beri waktu kurang lebih 20 menit untuk bisa mengerjakan semuanya. Silakan hitungan ketika mulai 1, 2, 3. Silakan dikeluarkan dulu. Baiklah anak-anak, saya kira 20 menit cukup. Kita lanjutkan untuk berikutnya adalah presentasi. Saya minta untuk yang kelompok 1 bicara tentang sejarah permainan tradisional bakiak, kelompok 2 alat, kelompok 3 bahan, dan kelompok 4-nya nanti akan berbicara tentang permainan, teknis permainan bakiaknya. Untuk itu silakan kelompok 1 salah satu perwakilannya bisa berdiri di kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan sejarah tentang permainan tradisional bakiak. Permainan bakiak diperkirakan berasal dari Sumatera Barat dan mulai populer pada tahun 1970-an. Permainan ini terinspirasi dari sendal kayu atau buka yang digunakan oleh desa Bamban dari Jepang. Permainan bakiak dimainkan secara berkelompok dan membutuhkan kekompakan serta kerjasama tim. Permainan ini dapat membantu mengembangkan keterampilan, rasa keseimbangan, koordinasi, dan sinkronisasi anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan sejarahnya tentang bakiak. Kita lanjutkan kelompok yang berikutnya yaitu kelompok 2. Semua lihat ya. Silakan untuk kelompok 2 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan alat membuat bakiak. 1 gunting atau cutter, 2 palu, 3 amplas, 4 paku. Silakan ditutup. Demikian. Demikian dari kelompok kami. Ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan untuk kelompok 3 perwakilannya. Silakan semuanya mendengarkan terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan yaitu bahan-bahan untuk membuat bakia. 1 yaitu papan kayu, 2 cat warna, 3 cat pelamir, 4 tali karet. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 3 telah menyampaikan apa yang menjadi bahan pembuatan bakia. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu kelompok 4. Silahkan bisa langsung berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberitahu cara permainan bakia. Pertama, pasang bakia di kaki biasanya terdiri dari 2 sampai 3 orang per bakia. Kedua, tentukan posisi peserta harus berdiri sejajar di atas bakia dan menentukan pola langkah bersama. Ketiga, berjalan serta. Kelima, balapan sampai ke garis finish. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Secara umum semuanya sudah menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk tema kita, yaitu permainan tradisional, di mana tema besarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mulai dari sejarah, alat, bahan, dan juga yang berikutnya tentang permainan bakiaknya. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, ini nanti atau selanjutnya setelah kita mengerti itu semuanya, kita akan belajar untuk membuat bakiaknya, ya, membuat bakiak. Nanti kita belajar untuk mengecat dan yang lainnya sampai besok kita akan ada permainan bakia. Oke, terima kasih untuk kali ini yang sudah menyampaikan presentasinya masing-masing. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya sudah datang di tempat ini tepat waktu. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi agenda kita, bahwa di proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita belajar tentang permainan tradisional. Untuk itu anak-anak nanti untuk langkahnya adalah membuat bakiak terlebih dahulu sampai di pengecatan, dilanjutkan nanti anak-anak bermain kaitannya dengan permainan tradisional. Nah, untuk itu silahkan nanti di kelompoknya masing-masing bisa mengambil bahan bakiak dan dicat terlebih dahulu. Untuk itu silahkan kerjasama dari kalian semuanya akan menjadi salah satu penentu kalian mendapatkan nilai yang baik ataupun tidak. Nah, untuk itu anak-anak sekalian dilaksanakan dengan serius mungkin. Untuk mengawali kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, saya minta salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketuanya. Duduk, siap, gerak, doa, mulai. Baik, anak-anak semuanya, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ayo, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, untuk itu silakan sesuai dengan kelompoknya langsung saja, karena tadi sudah Pak Hamim bagi, langsung mengambil bahan-bahan bakiak dan sampai dengan pengecetan. Kalau sudah selesai dalam mempersiapkan bakiaknya, nanti kita akan mengadakan permainan yang super sangat seru ya. Yang menang insya Allah akan dapat hadiah ya. Hadiahnya nggak tahu nanti ya. Oke, terima kasih. Langsung saja untuk mengambil
bahan-bahannya. Semuanya tanpa penghormatan bubar jalan. Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sangat luar biasa. Dimana ini untuk hasil pengecatan hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu nanti dilanjutkan setelah pengecatan sudah selesai. Kita nunggu kering sebentar. Sampai nanti setelah kering baru kita akan melaksanakan untuk permainan tradisionalnya. Untuk itu anak-anak sangat luar biasa dan saya minta untuk semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya adalah persiapan untuk permainan bakiaknya. Dari situ sambil menunggu kering, saya minta untuk salah satu bisa membacakan salah satu gambaran kita bermain bakiaknya. Silakan. Garis besarnya aja. Jadi, sini. Aturan mainnya tiap grup bagian diberikan 3 orang pemain, jumlah 3 orang permain untuk 2 kali lintasan. Pemain terdiri di belakang garis start dan belum meletakkan kakinya di bagian. Pemain menunggu bunyi peluit dari juri. Aba-aba dari perlombaan diberikan oleh juri. Pemberangkatan adalah bersedia, siap, ya, dan bunyi peluit dan bendera start dikibarkan. Agar bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjatuh, para pemain harus kompak ketika melakukan bakiak. Pemain berlari sesuai dengan lintasan. Adapun pemain dinyatakan gugur apabila sengaja mengganggu peserta lain. Grup yang berhasil bergantian pemain dan cepat sampai di garis finish ialah pemenangnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marcella telah membacakan aturan permainan bakiak. Untuk itu, ini nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing dibagi menjadi 4 kelompok dan di situ silahkan cari kandidat daripada 3 pemain yang handal untuk berusaha bekerja sama. Ingat anak-anak semuanya, hari ini tidak hanya sebatas bermain bakiak, tetapi di P5 ini kalian juga belajar kerjasama, belajar saling mengerti antara satu dengan yang lain. Kalau kanan semuanya, kalau kiri semuanya. Di sisi lain, kekompakan. Selain itu juga yang akan menjadi salah satu penentunya adalah kalian harus tidak bisa menyalahkan antara satu dengan yang lain. Berarti ini ada kaitannya dengan tidak hanya P5 tapi PPLN, penguatan profil pelajar di situ rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anak, karena sudah terbagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompoknya tadi dalam teori. Ini sudah selesai dalam pengecetan. Ingat dalam permainan ini nanti 3 orang. Dari situ nanti kalian bisa untuk bekerja sama, ya. Mungkin diaban-abani kanan, kiri dan yang lainnya. Untuk jurinya ada Mbak Marcella dan untuk garis finishnya ada 2 orang teman kalian, ya. Setelah dari sana kembali lagi ke sini, siapa yang bermain paling cepat disitulah pemenangnya. Bisa dipahami? Oke, kalau gitu silahkan nanti di aba-aba Mbak Marcella. Silakan 3 pemain terhandal disiapkan ya kerjasamanya. Iya, enggak, kita selesai. Baiklah anak-anak, ini Pak Hamim mau ngecek dulu kekompakannya ya. Semangatnya seperti apa? Saya cek dulu kelompok 1.
B. Kelompok 2. Y. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan untuk Dewan Juri untuk bisa memulai kegiatan permainan tradisional ini. Siap. 1, 2. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan Juara dua mana? Juara dua. Juara dua. Juara dua. Juara dua. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Oke, baiklah anak-anak sekalian, selamat bagi yang menang. Yang menang kira-kira tadi kelompok mana ya? Yang juara 1? Oke, kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Yang juara 2? Kelompok 2. Yang juara 3? Kelompok 1. Dan juara 4 kelompok 4. Pas banget. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah cara bermain permainan tradisional yang sudah kita dalami dalam konteks pembelajaran P5 dan PPRA. Untuk itu saya kira semoga ini menjadi salah satu hal yang baik bagi kita semuanya, terutama kita sebagai anak muda pecinta bangsa. Kita harus bisa melestarikan budaya Indonesia, terutama dalam hal permainan. Dalam hal ini saya cukupkan sekian, dan sekali lagi selamat bagi pemenang. Kita lanjutkan untuk refleksi di kelas, dan nanti Pak Hamim akan tutup di kelas kita setelah kalian ganti baju. Oke, dari Pak Hamim terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Baiklah anak-anak, hari ini alhamdulillah sudah selesai kita belajar ataupun melaksanakan permainan bagian. Gimana? Seru nggak? Seru. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah Pak Hamim pengen tahu dalam hal mulai dari awal kita belajar tentang sejarah bakia sampai kita membuat bakia dan bermain bakia. Kira-kira kalian mendapatkan satu ilmu apa? Nah, untuk itu di sini Pak Hamim punya lembar kerja yang ketiga atau LKPD yang ketiga tentang refleksi dalam hal permainan ini. Silahkan untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, silahkan tulis nama kelompoknya dan juga kelasnya. Selanjutnya dituliskan pula untuk kira-kira hasil refleksi ketika sudah bermain bagian itu seperti apa yang kalian dapatkan, yang ada konteksnya dengan Bhinneka Tunggal Ika ataupun ya permainan tradisional. Silahkan, waktu 20 menit. Silahkan dari sekarang. Baik anak-anak, ayo semangat untuk mengisi LKPD-nya. Dan sejak awal sampai saat ini Pak Hamim memerhatikan kalian ya, masing-masing semuanya. Saya tahu siapa yang serius dan siapa yang kurang serius. Nah untuk itu nanti di P5 ini nanti ada istilah keterangannya. Kalian apakah sudah berkembang atau masih dalam proses berkembang ataupun tidak berkembang. Nah untuk itu silahkan kerjasama antara satu dengan yang lain dibutuhkan. Saling memberikan informasi kaitannya dengan refleksi pada kesempatan kali ini. Yuk semuanya sambil saya cek ya siapa yang
serius dan siapa yang kurang serius. Oke, baik. Kompak nih, kelompok 1. Baik, tenang semuanya. Oke, baik. Oke, baik, bagus semuanya. Ayo dilanjutkan sampai selesai, sampai kita nanti tutup untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Oke, baik anak-anak, untuk LKPD 3 kaitannya dengan refleksi saya kira cukup. Untuk selanjutnya saya akan mencari siapa yang beruntung pada pagi hari ini untuk membacakan hasil refleksi kegiatan P5 kali ini. Nah, untuk itu saya ini punya permainan nih ya. Silakan nanti urutannya begini. Ini ke sini, ke sini, ke situ. Halo, sampai Mbak Ketua langsung ke sini. Nah, permainannya apa? Permainannya adalah 3, 6, 9. Kalau Pak Hamid mengatakan 3, 6, 9, tepuk tangan, prop, angka 3, angka 6, angka 9, diganti dengan tepuk tangan, sehingga tidak boleh diucapkan. Paham? Siapa yang tidak konsentrasi, berarti dia nanti akan membacakan refleksi. Ya, yang jelas kalian buat masing-masing. Ya, mau dicontohkan dulu atau langsung permainan? Contoh dulu ya. Oke, urutannya begini. Nanti saya bisa menunjuk siapa dulu ya. Oke, silakan konsentrasi. 3, 6, 9, tepuk tangan. Mulai dari sini. 7, 8, kenceng. Bilang 1 kok sampai masih ada tepuknya berarti salah. Silakan Mbak, siapa yang ini? Silakan untuk bisa membacakan. Berdiri Mbak. Yang kencang. Refleksi hari ini. 1. Menghargai keberagaman dalam diri. 2. Persatuan dalam keberagaman. 3. Kerjasama dan komunikasi antar kelompok. 4. Mengatasi perbedaan melalui musyawarah. 5. Menciptakan solidaritas dan kebersamaan. 6. Menginternalisasi nilai Pancasila. Tepuk tangan buat Mbak Isna. Oke, untuk itu saya ambil lembar kerjanya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk LKPD-nya, kelompok 4. Oke, anak-anak sekalian, marilah kegiatan pada pagi hari ini untuk mata pelajaran P5 kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.